Kalau ini nggak dikonsep teman-teman, ya nggak mungkin jogetnya bisa sama seperti ini, ya. Berarti kan memang ada kesengajaan, ya oknum-oknum yang mengatur untuk seperti ini. Dan kalau memang ini santri-santriwati yang dibikin begini, ya berarti kurang ajar benar ini ustaz-ustaznya, ya. Astagfirullahaladzim. Gimana pondok pesantren nggak terjadi kasus-kasus begitu? Ya kalau santri-santriwatinya itu disuruh seperti ini. Bawain syair, ya, muji-muji Rasulullah, tetapi pakaian seperti ini. Ya ini coba pakai akal sehat kita teman-teman ya. Dibuka lagi pikirannya. Ya kita tuh bersolawat sebenarnya untuk apa? Ya. Dan ingat baik-baik bahwa solawat itu ibadah teman-teman. Ya maka orang beribadah itu butuh kekhusyuan. Ya butuh ketenangan. Anda bagaimana bisa khusyuk kalau menggoyang-goyangkan dada seperti ini, geol-geol seperti ini? Ya, tutur katanya terjaga, auratnya tertutup rapat. Itu orang-orang tua kita mengirimkan anak ke pondok agar seperti itu. Bukan untuk menjadi pendangdut, bukan untuk menjadi pandai bergoyang. Yang jelas saya pribadi, sebagai orang yang cinta Rasulullah, saya tidak rela ketika ada oknum-oknum yang melakukan sholawatan sambil joget-joget seperti ini. Apalagi joget-jogetan seperti ini erotis. Memunculkan dada, ya lenggak-lenggok, membangkitkan syahwat laki-laki. Ya Allah ya Rabb. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ada lagi tren baru mengenai joget sholawat. Udah banyak sekali ya tren-tren joget sholawat seperti ini bermunculan. Ya dari tahun ke tahun sampai sekarang masih terus bermunculan tren yang baru. Sebenarnya kalau mereka joget-joget pakai musik dangdut, ya misalkan pakai musik-musik apa gitulah ya, itu urusan mereka. Ya tetapi kalau menjadikan sholawat, ya menjadikan syair-syair pujian kepada Rasulullah untuk melakukan kemaksiatan, ya mengundang syahwat, ya ini tentu kurang ajar kepada Rasulullah SAW, ya. Ini sangat-sangat kurang ajar. Dan hal-hal seperti ini ya nggak boleh dinormalisasi. Ya harus kita suarakan penolakan terhadap munculnya hal-hal seperti ini teman-teman. Agar kenapa ya? Agar tidak berkembang lebih luas lagi. Dan yang sangat parah adalah ada saja orang yang membuat acara-acara sholawatan, ya tetapi isinya joget-jogetan. Kalau misalnya nggak ada yang buat acara seperti itu, katanya nih ya, mungkin orang-orang awam nggak ada yang akan melakukan seperti itu. Ya, tetapi ya ada yang sengaja membuat wadahnya. Ya, dan di sini masalahnya, ya tempat orang joget-joget sholawatan. Ya kalau kita lihat video-videonya, itu seperti sudah terkonsep semua teman-teman. Ya, coba kita lihat salah satunya ya di video ini. Dan ini ada anak kecil teman-teman juga ya. Tuh. Apa gaya-gaya apa itu? Gaya ngulek sambal atau bagaimana itu? Kenapa saya bilang sudah terkonsep semua ya teman-teman? Coba kita lihat ya. Dari seragamnya saja ini sudah sama. Ya, dari seragam kerudungnya. Bahkan gerakan jogetannya itu sama teman-teman. Ya, kayak gini. Apa nih? Ngulek sambal atau gimana nih? Ya, itu sama. Tuh. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya ini ya. Mereka berseragam. Berarti kan memang sudah merencanakan gitu. Sudah terkonsep. Dan kalau kita lihat kan jogetannya juga ini seragam teman-teman ya. Coba kita lihat lagi videonya yang berikut ini. Kalau ini nggak dikonsep teman-teman. Ya nggak mungkin jogetnya bisa sama seperti ini. Ya. Berarti kan memang ada kesengajaan. Ya oknum-oknum yang mengatur untuk seperti ini. Tuh, dari segi gerakannya, dari segi jogetannya itu sama teman-teman. Ya gimana ya, pondok pesantren nggak banyak terjadi kasus-kasus begitu ya. Kasus-kasus ya memalukan seperti itu. Kalau yang diajarkan santri-santri kita ya seperti ini. Ya. Kalau ini nggak dikonsep, ya. Kalau ini memang benar-benar nggak diatur ya, nggak mungkin jogetannya itu bisa seragam seperti ini. Ya berarti kan memang ada kesengajaan membuat hal-hal seperti ini. Dan kalau memang ini santri-santriwati yang dibikin begini, ya berarti kurang ajar benar ini ustaz-ustaznya. Ya, astagfirullahaladzim. Gimana pondok pesantren nggak terjadi kasus-kasus begitu? Ya kalau santri-santriwatinya itu disuruh seperti ini, ya dijadikan pemuas nafsu matanya. Ya, ini divideoin, diviralin di TikTok. Kira-kira orang tua wali santri yang melihat ini bangga nggak ngelihat anaknya joget-joget begitu? Ya, gimana perasaan orang tuanya coba? Menitipkan anak ke sebuah pondok pesantren, terus disuruh joget-joget seperti ini, divideoin, disebar. Astagfirullahaladzim.
problem di Indonesia itu, ya saya nggak paham ini ya. Karena SDM rendah atau bagaimana ya sebenarnya. Yang jelas problem di Indonesia itu banyak orang-orang yang melantunkan syair-syair pujian kepada Rasulullah. Ya bukan untuk memuliakan Rasulullah. Pada hakikatnya tetapi itu syair-syair itu hanya digunakan untuk pemuas nafsu hiburan-hiburan mereka saja teman-teman. Ya contohnya di video ini. Saya nggak habis pikir hal ini bisa terjadi teman-teman. Ya, kalau kita lihat syair lagunya bagus ya. Dari segi syairnya bagus. Ini adalah bentuk pujian untuk Rasulullah ya, untuk memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena memang niatnya bukan untuk memuliakan Rasulullah ya, melainkan hanya untuk memuaskan nafsu hiburannya saja. Akhirnya yang terjadi seperti ini. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tuh, lihat teman-teman pakaiannya teman-teman ya. Saya sensor ya, lihat pakaiannya. Bawain syair, ya, muji-muji Rasulullah, tetapi pakaian seperti ini. Cowok-cowok yang di bawah malah nontonin mbak-mbaknya yang lagi pakai rok mini. Astagfirullah ya. Padahal biduannya itu nyanyi itu ya, Nabi Muhammad bagai purnama ya, tapi yang melantunkan itu ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini apa nggak punya celana gitu ya? Ya apa nggak punya apa pakaian yang lebih sopan begitu ya? Ya itulah yang saya katakan tadi teman-teman. Ya mereka itu melantunkan syair-syair pujian kepada Rasulullah. Ya bukan untuk memuliakan Rasulullah pada hakikatnya. Ya tetapi hanya untuk hiburan-hiburan saja. Yang dinikmati itu sebenarnya cuma lantunan musiknya saja. Ya akhirnya jadi begini. Ya akibat dari kreativitas mereka dalam beribadah. Dengan dalih yang penting baik. Dengan dalih yang penting datang orang datang sholawatan. Ya Allah. Ini kejadiannya di Indonesia. Dan viral sampai ke Malaysia. Ya, sampai ada tuh orang-orang di Malaysia itu menertawakan perilaku orang-orang Indonesia yang seperti ini. Coba kita simak videonya ya, reaksi dari orang-orang Malaysia yang melihat perilaku orang Indonesia yang seperti ini. Ya, malu teman-teman ya. Astagfirullah. Ush, tak apalah. Bukan berlaku kat dalam negara kita. Tuh. Malu ya teman-teman. Ini reaksi dari content creator di Malaysia ya. Tak apalah, bukan berlaku di Indonesia, di negara mereka katanya. Tidak apa-apalah, tidak berlaku di negara mereka teman-teman. Saja nak cakap, mungkin malaikat pun boleh jadi bingung sebab nyanyi. Mungkin malaikat pun jadi bingung. Iya kan, ini orang ini mau beribadah, saya catat ibadah, tapi dia melakukan maksiat. Jadi yang mana sebenarnya saya mau catat ini? Makanya konten kreator ini mengatakan seperti itu, malaikat jadi bingung. Iya. Lagu ketuhanan, siap suruh selawat lagi sebelum nyanyi, tapi pakai skirt pendek, atas lutut lagi. Tengok liriknya Nabi Muhammad saja. Letih kamu, para netizen semuanya pelik, tak tahu nak cakap apa. Tetapi betul. Mungkin inilah budaya orang yang di sana. Nah, akhirnya dikira apa? Ya, bahwa ini adalah budaya orang-orang Indonesia. Ya. Saya berterima kasih ya kepada konten kreator orang-orang Malaysia ya, yang gencar juga mengkritik penyimpangan-penyimpangan agama yang ada di Indonesia. Ya terima kasih yang sebesar-besarnya. Tetapi terkhusus masalah yang joget-joget tadi ya, yang kita lihat tadi itu ya, mohon maaf ya, itu bukan sebenarnya budaya orang Indonesia. Ya, mau dia suku Jawa, suku Madura, suku Bugis, atau suku apapun itu yang ada di Indonesia, gak ada yang namanya budaya menjadikan sholawat itu sebagai joget-jogetan. Ya, kalaupun ada orang Indonesia yang menjadikan sholawat untuk sarana joget-joget, ya mohon maaf, itu adalah orang-orang Indonesia yang SDM-nya rendah, yang gak paham agama ya. Dan sekarang kami sedang berusaha untuk mengingatkan mereka nih ya. Walaupun kami ini yang mengingatkan mereka ya, jangan pengajian dangdutan, jangan sholawatan dangdutan, joget-jogetan, selalu dituduh wahabi oleh mereka ya. Ini coba pakai akal sehat kita teman-teman ya, dibuka lagi pikirannya ya. Kita tuh bersholawat sebenarnya untuk apa ya. Dan ingat baik-baik bahwa sholawat itu ibadah teman-teman ya. Maka orang beribadah itu butuh kekhusyuan ya, butuh ketenangan. Anda bagaimana bisa khusyuk kalau menggoyang-goyangkan dada seperti ini, geol-geol seperti ini ya. Justru malah mengundang syahwat orang-orang lain. Yang kita harapkan dalam bersolawat itu apa sih sebenarnya? Syafaat kan
Ya kita berharap Allah itu memberi syafaat kepada kita melalui Rasulullah SAW. Ya, kalian gimana mau dapat syafaat kalau adab kita kepada Rasulullah saja nggak bisa kalian jaga? Ya, gimana mau dapat syafaat? Ya, kalau nggak beradab kepada Rasulullah SAW, nggak beradab kepada Allah. Ya, semoga kedepannya tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi ya. Ya, kalau muncul lagi tren-tren baru seperti ini, ya kita protes lagi teman-teman ya. Nggak pernah saya pribadi akan bosan untuk memprotes seperti ini. Ya, walaupun saya dikatakan sebagai Wahabi lah atau apalah, keras lah, terserah. Ya, yang jelas saya pribadi sebagai orang yang cinta Rasulullah, saya tidak rela ketika ada oknum-oknum yang melakukan sholawatan sambil joget-joget seperti ini. Apalagi joget-jogetan seperti ini erotis, memunculkan dada, ya lenggak-lenggok, membangkitkan syahwat laki-laki. Ya Allah ya Rabb, hal seperti ini kalian anggap baik? Ya, kan ada itu orang-orang yang mengatakan yang penting baik, tujuan kita baik, mengumpulkan orang datang sholawat, terlepas bagaimana ia mau bermusik-musikan situ, yang penting datang untuk sholawat. Ya nggak seperti ini. Kalau seperti ini, ya mending kalian nggak usah datang sholawat. Sekarang ini kan lagi banyak viral, baik di TikTok, di Instagram, di YouTube, katanya yang penting sholawat daripada nggak sholawat. Loh, daripada jenengan datang sholawatan lebih baik jangan sholawatan. Kalau hanya harus dipancing dengan dangdutan, joget-jogetan erotis seperti ini, baru mau datang sholawat, mending di rumah saja kalian sholawat sendiri-sendiri, itu lebih afdol. Ya, daripada harus seperti ini. Ya, bikin malu kepada Rasulullah, bikin malu kepada Allah. Coba, hal seperti ini masa kita mau benarkan? Kasihan adik-adik kita, ya, yang dikirim oleh orang tuanya ke sebuah pondok dengan harapan anak itu menjadi anak yang soleh atau soleha, terjaga adabnya, terjaga akhlaknya, ya, tutur katanya terjaga, auratnya tertutup rapat. Itu orang-orang tua kita mengirimkan anak ke pondok agar seperti itu, bukan untuk menjadi pendangdut, bukan untuk menjadi pandai bergoyang. Nauzubillah. Ini sekali lagi saya peringatkan kepada oknum-oknum, ya, ustaz-ustaz yang mengajar di pondok yang mengajarkan hal seperti ini, mencampur baurkan sholawat sambil joget-jogetan seperti ini. Ya, saya ingatkan sekali lagi, ittaqillah, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya setiap perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhir. Ittaqillah, takutlah wahai saudara, takutlah wahai ustadku, takutlah wahai kiaiku. Astagfirullah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dari video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.